yakni berhaji ke Baitullah, dan juga tentunya berkunjung serta berziarah kepada makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari berangkat sampai pulang nanti dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Oleh karenanya tidak ada yang lebih pantas kita lakukan melainkan berikhtiar juga lahir maupun batin. Ikhtiar lahir dengan senantiasa merawat dan memelihara kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar batin tentunya dengan senantiasa bermunajat, mendekatkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan permohonan kita, doa kita, hajat kita. Dan semoga kita semua, khususnya segenap Bapak Ibu yang akan berangkat haji, sampai akhir pelaksanaan ibadah nanti dijamin oleh Allah mendapatkan jatah predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalil mutahil. Baik, sudah menjadi tradisi dan rutinitas KBIHU Al-Huda, setiap manasik haji kita diajak membaca zikir istighotsah dalam bentuk wasilah. Kita niatkan semoga dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kesulitan, melapangkan segala kesempitan, mengabulkan segala permohonan, menjauhkan segala ujian dan cobaan yang tidak mampu kita atasi. Senantiasa menjadikan hati kita hati yang bersyukur, yang qanaah, yang ridha, yang senantiasa mengajak kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kemampuan diri kita satu sama lain, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, senantiasa diberikan kemampuan untuk bersatu, berdamai, rukun, kompak, guyup, senantiasa bisa tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan, mengingatkan dalam setiap kesalahan, kekeliruan, dan senantiasa hati kita ini diberikan kemampuan untuk dapat menerima nasihat yang baik, menyadari kekurangan diri kita masing-masing, sehingga kita semua menjalankan aktivitas kita baik di Indonesia maupun kelak di tanah suci itu dengan keadaan yang hati yang tentram, hati yang tenang, senantiasa adem, ya, menjalankan ibadah dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan tawassul Fatihah ibtigha mardatillah ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li husuli maqasidina wa niyyatina min maqasidid din wad dunya wal akhirah bi niyyatil qabul wa tamami kulli sul wa bi jahir rasul wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع بيته الكرام، ثم إلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين، وإلى جميع أولياء الله وعلماء الله الصالحين العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى السلطان العلي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سلطان العليا سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي، وإلى الإمام الأكبر محيد محمد ابن العربي، ثم إلى جميع الأولياء التسعة والصوم في إندونيسيا رضي الله عنهم، ثم إلى صاحب هذه الاستغاثة Kiai Romli Tamim Rejoso Jombang radhiyallahu anhu, thumma ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa ustadatina wa usulim wa furuhim, wa ila jami abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa usulim wa furuhim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحصول مقاصدنا ونياتنا للحج والعمرة شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم 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 يا الله قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 بديع يا 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 بديع حسبنا الله
ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخلاص 3 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحينا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحينا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ ما تحينا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولمشايخنا واساتذتنا واستاذاتنا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا انك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا فان مغفرتك اوسع من ذنوبنا وارحمنا فان رحمتك ارجع عندنا من عملنا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ببركة ما قرأنا وبحق رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة كرة بعد كرات مرة بعد مرات يسرا ولا عسرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون
وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن الكريم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر وأهل الضيق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang kita baca dikabulkan dan dicatat sebagai amal ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan jalan kita di dalam melaksanakan kewajiban kita, memudahkan jalan kita di dalam meraih apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, dan senantiasa sekali lagi diberikan pertolongan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan khususnya ibadah haji dan umrah kelak di tanah suci, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah pertemuan manasik bersifat materi atau teori yang terakhir, Pak ya. Karena setelah ini kita atau khususnya Bapak Ibu sekalian mulai berkutat di dalam hal-hal yang bersifat persiapan-persiapan teknis. Mungkin sudah mulai nyutir-nyutir baju yang nak dibawa, sudah mulai nyari gembok yang paling bagus mungkin ya, walaupun sekarang ini sudah lebih canggih kopernya, alhamdulillah ada pemutakhiran fasilitas daripada jamaah calon haji tahun ini. Kalau tahun yang sudah-sudah masih model pakai koper-koper konvensional, koper-koper caro lamo pakai kain, sekarang sudah bagus, sudah ada sarung koper apa? Kopernya dulu. Itu koper ya. Koper. Alhamdulillah berarti keamanan dan kenyamanan sudah ditingkatkan oleh pemerintah kita. Meskipun itu wajar sekali karena memang harga pelunasannya juga naik. Ya, jadi ini berbanding lurus lah. Semoga juga fasilitas pelayanan, penginapan, transportasi, akomodasi selama di tanah suci Mekah dan Madinah pun ditingkatkan. Lebih baik, lebih nyaman, termasuk khususnya adalah fasilitas yang terkait tenda atau pemondokan selama di Armina, Arafah dan Mina. Semoga fasilitasnya lebih bagus, AC-nya lebih bagus, lebih dingin, lebih sejuk. Meskipun itu jangan diandalkan niatan, Pak. Sebab kalau nak ukuran pahala, ukuran hitung-hitungan pahala, itu sebenarnya lemak lah dak bahasa, besar pahalanya dibanding yang pakai AC. Iya. Sebab kalau ibadah itu aturannya gampang saja. Semakin saro semakin besar pahala. Makanya coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berangkat jamaah sholat ke masjid itu sunnahnya waktu berangkat cari jalan yang jauh supaya lebih terasa capek perjuangan itu, terasa berat perjuangan menuju ibadah, melaksanakan ibadah. Tapi kalau pulang karena dari ibadah ke rumah, dari tempat ibadah ke tempat biasa, itu disuruh nyari jalan yang dekat. Maksudnya apa? Ada kaidah al-ajru atau as-sawab biqadri ta'ab, bahwa pahala itu oleh Allah disetandarkan sesuai dengan kesulitan waktu menjalaninya. Tapi memang besar pahala kalau tidak pakai AC di tenda itu, tidak pakai kimas besar pahala. Cuma besar juga ngilang ke pahalanya. Iya, sebab biasanya semakin panas cuaca udara semakin banyak pula merutuknya. Kan itu, nah merutuk ini yang hilang ke pahala lah dapat banyak, gara-gara merutuk hilang lagi.
Itu pahala sudah boleh banyak melimpah, tiba-tiba gara-gara mengeluh tidak ikhlas, akhirnya menguap lagi pahalanya, hangus lagi. Nah intinya kalau nanti meningkat fasilitasnya itu baik, kebaikan untuk kita semua, khususnya jamaah haji. Kalaupun fasilitasnya masih tetap begitu juga, sama seperti yang sudah-sudah, juga alhamdulillah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada sebuah sabda Nabi, al-iman nisfani, iman itu dua paruh. An-nisfu al-awwal, separuh yang pertama itu as-sabru, sabar. Separuh yang kedua as-syukru, syukur. Barang siapa sudah mengumpulkan sabar dan syukur di dalam hatinya, di dalam dirinya, dua perkara ini jadi satu, maka sempurnalah keimanannya. Maksudnya apa? Bekal keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, hidup dunia dan akhirat ini terletak pada dua ini. Sabar, sabar itu apa? Sabar kata ulama, tingkatan paling rendahnya orang sabar itu tarkus syakwa. Tarkus syakwa itu apa? Meninggalkan perilaku mengeluh. Jadi tidak merutuan, tidak mengeluh, tidak protesan, tidak banyak nuntut, asal memang haknya sudah terpenuhi, sudah, tidak berharap lebih. Asal memang yang jatah dia sudah diterima, sudah, tidak kepingin tambahan. Kalau misalnya memang dapat kasurnya, spraynya agak buluk, alhamdulillah, tidak jauh-jauh dengan spray di rumah. Kan itu juga. Kalau nyingok kawan spraynya bersih, spray kita buluk, lah jatah dia. Itu baik, sesuai. Intinya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau sebelum berangkat haji kita takarrub kepada Allah nyobanya, istighfar taubat kepada Allah nyobanya. Sebelum haji kita sudah memperbaiki niat, memperbaiki ibadah, memperbaiki tingkah laku. Insya Allah nanti di sana pun dapat servis yang baik. Tapi kalau sebelum berangkat haji masih nyenyesnya, ya, masih galak, apa namanya? Kurang bersyukurnya, masih sering ngomongin orang, belum pernah taubat yang baik, istighfarnya masih kurang banyak, ibadahnya masih belari-belari, ya kan, sholatnya belum benar, belum bagus, belum betul-betul fokus, maka ya terima saja, itulah yang kita tanam. Begitu juga nanti yang akan kita tuai, yang akan kita petik. Allah itu mengundang kita berangkat haji ke rumah Allah, itu Allah nanti ke sana melayani dan memposisikan kita sesuai dengan tingkatan derajat kita di hadapan Allah. Coba ibu-ibu kalau bikin acara kawinan, mantu ngawinkan anak, itu pasti dudukkan tamu beda-beda. Yang bagi kita anggap mulia didudukkan di depan. Yang kita anggap mulia baru duduk bela sudah ada kue piringan, snack piring, sudah ada buah di depannya. Yang tidak mulia, yang biasa-biasa baik ditaruh di belakang, kepingin makan buah nunggu selesai acara. Prasmanan sama orang yang derajatnya mulia di sisi Allah, insya Allah nanti kalau jadi tamu Allah pun dibikin serba mudah, dimudahkan oleh Allah. Makanya kemuliaan itu bukan dijemput di sana, Pak Bu. Kemuliaan itu dibangun di sini. Di sana kita hanya mengambil manisnya derajat kemuliaan yang sudah kita tempuh itu. Di sana kita bertamu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak melihat secara kasat mata tuan rumahnya. Kita tidak melihat secara kasat mata di hadapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah kita baru bisa melihat Allah nanti kalau sudah sama-sama masuk surga, kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dunia tidak. Kenapa? Allah tidak menampakkan wujudnya kepada kita di dunia. Allah hanya menampakkan kekuasaannya saja, tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaannya saja, sebagai ujian untuk kita. Apakah betul-betul kita yakin Allah itu adonian apa tidak? Sebagai ujian buat kita, apakah betul-betul kita merasa Allah tuh mengawasi betul terhadap kita atau tidak?
sebagai tes buat kita, eksperimen buat orang-orang yang beriman. Apakah dia senantiasa muraqabah, senantiasa ngerasa diintip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keyakinan itu, insya Allah 40 hari kurang lebih di tanah suci Mekah ditambah Madinah, kita senantiasa berhati-hati, tindak tanduk, lirak-lirik, ucap terucap, kata demi kata, bahkan bersetan hati kita jaga dari hal-hal yang tidak disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya yang paling bagus persiapan untuk mempersiapkan akhlak perilaku kita selama ibadah ini, sebelum berangkat haji kita ambil kertas selembar, ambil pulpen, dicatat kebiasaan buruk kita di rumah. Di Indonesia keburukan aku nih apa baik? Kita introspeksi. Oh, masih galak, apa namanya, ngomel dengan laki, umpama laki tenang-tenang, kate angin, kate hujan, tahu-tahu ngajak bebalap. Ada kan kadang-kadang istri perempuan yang seperti itu, tak pacak nyingok lakinya anteng. Ay, lemaknya dia anteng nyantai-nyantai. Ya, aku capek habis masak, habis bersih-bersih, tak baca. Wah, lanjak ke lemak dan kau kak duduk-duduk. Bisa jadi diajak bebalap. Bapak-bapak kalau punya istri seperti itu, ya tak kate lain sejatuhnya, sabar nerimo. Apalagi itulah, yo kita anggap yo maklumlah manusia, kita ini manusia nak mak mano bewataknya sama-sama asal penciptaannya terbuat dari tanah, ya toh. Kullukum min adama wa adamu min turab. Kalian semua itu berasal dari turunannya Nabi Adam. Wa adamu min turab, Nabi Adam sekalipun yang seorang rasul pertama itu pun diciptakan Allah dari tanah. Nah, tapi wataknya beda-beda ya, mungkin karakter dan asal usul tanahnya beda. Ada bini seneng nian belanja, asa diajak ke pasar, ke mall, ragapnya minta ampun. Dak dikit-dikit hobi belanja, kadang-kadang tak ketahuan lagi, siang hari ada yang ngetok pintu paket. Nah, belanja online. Ya maklumi saja Pak ya, kalau di sana punya tipikal betino yang cak itu, sabar, pelan-pelan dinasehati, dikit-dikit. Di Mekah belum apa-apa lah ngabis ke duit banyak, ya ndak pacak nyingok tasbih bagus, ndak pacak nyingok sejadah bagus, ndak pacak nyingok kurma seger, dibelinya galau. Sabar, pelan-pelan dari Indonesia ini dinasehati, dikasih tahu. Ya sama, mereka juga tercipta dari tanah. Tapi kalau betino seneng belanja mungkin dari tanah kalangan. Diciptakannya. Aduh, betino istri disuruh senyum saron yang merengut PKW. Nggak pacak senyum, samo dari tanah juga, tapi mungkin tanah kuburan. Jadi angker mukonya. Ada yang cak pertama tadi ngajak ibu bala, baik kawin. Ya mungkin tanah sengketa. Jadi ya mau gimana lagi, itulah yang saya katakan, dikatakan oleh Nabi, iman itu separuh yang pertama sabar. Sabar itu tidak mengeluh. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena semua yang terjadi itu sudah skenario dari Allah, tidak meleset. Tidak meleset, sudah cak itulah dari Allahnya, setelannya sudah cak itu. Tidak meleset. Betul. Bapak ibu umpama nyamukan kipas angin dengan kulkas, dah baca. Sedingin-dingin kipas angin tidak beku banyu. Serendah-rendah kita bikin suhunya kulkas, tetap dingin itulah, beku itulah. Paham ya? Tidak pacak nyala ke anginnya, memang setelannya cak itu. Setelan kulkas memang untuk beku ke, setelan kipas angin mentok-mentok cuma ngering-ngeringet baik. Ada setelan masing-masing. Nah, menghadapi situasi di tanah suci itu problemnya jamaah satu dengan yang lain itu biasanya menghadapi perwatakan yang berbeda-beda. Ini lagi manasik haji di tanah air, kamu kan bertemu seminggu sekali. Belum tahu nian sifat kawan nih sama, iya kan?
Belum tahu nian, cuma kenal namo, tahu rumahnya di mana, mungkin sering ngobrol sekilas baik, semenit, 2 menit, 10 menit, mungkin selama di tanah air. Tapi nanti, mohon maaf, tidak sedikit jamaah yang sudah rewel, gontok-gontokan beradu mulut, belum nyampe tanah suci, baru nyampe asrama haji. Iya, sudah gontok-gontokan, sudah ribut. Iya, sudah banyak protesnya. Hati-hati, ini mencemari daripada kesucian ibadah. Allah itu tidak nyingok kita nunggu di tanah suci, Pak. Dari sekarang ini Allah sudah lihat kita. Dari dulu kita lahir Allah sudah mengawasi kita. Jadi jaga betul. Lebih baik kalau misalnya kita ini punya dongkol dengan kawan, senjata utamanya 2. 1 diam, 2 menjauh. Cuma itu. 1 diam, 2 menjauh. Umpama dongkol dengan kawan sekamar, asak diem tejingok rainya meluat, ya tak tahan. Menjauh. Ya, kemana? Ke masjid banyak. Mobil nibis lewat terus berangkat ke masjid, ngadem di Masjidil Haram. Bukan hanya mengademkan badan, juga mengademkan hati. Pandangi Ka'bah itu. Lihat saja Ka'bah. Pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, di antara ibadah kemuliaan itu memandang Ka'bah. Dan memandang Ka'bah itu obat untuk hati yang gelisah. Betul. Coba kalau nggak percaya, Bapak Ibu sedang gelisah, susah, jingoi be Ka'bah. Nah, jingoi be. Puteri sudut. Nah, itu terus. Lama-lama kegelisahan itu diangkat oleh Allah Subhanahu. Karena itu di antara fadilahnya Baitullah Ka'bah itu. Di antara keutamaan Ka'bah itu menenangkan siapapun yang memandangnya. Makanya waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke rumah Allah, ke Masjidil Haram, kana amina, kata Allah, aman. Aman bukan hanya dari ancaman zahir, juga dari ancaman batin. Sehingga Dajjal itu bisa menginjak seluruh tanah kecuali 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Aman. Dajjal itu bukan ancaman zahir, Pak. Dajjal itu ancaman batin, karena yang diancam oleh Dajjal bukan badan kita, tetapi keimanan atau akidah kita. Aman. Siapapun masuk ke Masjidil Haram, beribadah di tanah suci, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Mekah sana, Allah kasih keamanan. Yakin dan percaya. Syaratnya yakin bahwa doa di sana dikabulkan, bahwa hajat di sana dipenuhi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah calon haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar ini harus jadi makanan pokok, harus bekal pokok kita, Pak. Jadi tadi saya bilang, dari sekarang ambil kertas, cateti. Aku ini masih gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang apa, dan seterusnya. Sifat-sifat jelek kita inventarisir dari di Indonesia ini. Terus tugas kita setiap kali kita melaksanakan apapun ibadah di sana, melakukan interaksi bergaul dengan sesama jamaah di sana, diingat-ingat tulisan catatan buruk itu. Jangan sampai catatan buruk itu kita lakukan di tanah suci. Kalau sempurna tidak mungkin. Tidak ada manusia yang sempurna, tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada manusia tanpa khilaf. Tetapi tugas kita adalah meminimalisir kekurangan. Jangan sampai kekurangan ini kita melakukan sebuah kekurangan yang menghanguskan amal ibadah itu. Contoh, kata Nabi, yang menghanguskan ibadah hasud. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Sesungguhnya sikap dengki, perasaan hasud, iri dan dengki, tidak setujuan dengan uang, itu bisa memakan seluruh pahala amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jangan dengkian dengan wong. Nying bini, nyingo ada jamaah lain laki bini kemana-mana mesra gandengan tangan. Hai laki aku tidak cak itu. Laju dengki, itu tecaknya baik, dia ke depan kita baik, dia tuh cak mesranian. Aslinya tidak do. Itu dengki namanya. Itu hasud namanya. Tidak usah dipikirkan.
Itu setelan laki kita memang cak itu dak pula seneng digandeng. Ya dah, karena setelan laki kita ni mobil mewah, Pak. Mobil mewah itu jalan dewe. Kalau yang digandeng biasanya truk gandeng. Itu macam-macam setelan orang itu. Ada yang kemana-mana nak digandeng, nian bininya nak digandeng terus. Pokoknya bini aku tak boleh lepas dari aku. Bukan karena dia ni sayang, karena takut masuk ke toko yang idah-idah. Yo, gandeng, jangan sampai salah belok. Habis duit ini, itu belum lah habis ini. Itu ada tujuan model seperti itu. Ya, innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Jangan dengki dengan orang. Kalau tak bisa nian menjauh. Jangan sampai terlihat lagi sesuatu yang membuat kita hasud dan dengki. Kadang-kadang yang tidak masuk akal lagi, kita dengki dengan orang yang tidak kita kenal. Jamaah kita bukan, bahkan bukan negara kita. Dengki dengan jamaah dari Malaysia misalnya, dengki dari jamaah dari Filipina, misal seperti itu. Yang akhirnya kedengkian itu membuat kita ini kurang bersyukur dan qanaah. Oh, nyingok jamaah Malaysia bis angkutannya mewah misalnya. Nyingok jamaah Malaysia seragam dari negaranya 3 setel, bukan cak kita cuma batik selembar. Misal seperti itu. Oh, pemerintah kita ini tak beres. Wah, harga mahal pelunasan. Apa dia seragam sikok butut pulau. Wah. Laju kurang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita berkaca kepada para nabi, para rasul, nabi sendiri apa bajunya banyak? Tidak. Keluarga Rasulullah apakah bajunya banyak? Tidak. Keluarga Rasulullah apa makannya selalu kenyang dan enak? Tidak. Bahkan kalau kata Abu Hurairah itu, inna ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yashba' salasata ayyamin tiba'an. Keluarga Nabi itu Pak tidak pernah merasakan kenyang 3 hari berturut-turut, dah pernah. Maksudnya apa kata ulama? Paling banter Nabi dan anak-anak istrinya itu bisa makan kenyang bukan 3 kali sehari jak gitu, tapi 3 hari sekali. Jadi wajar banyak riwayat Nabi ganjel perutnya pakai batu. Nggak ketahuan sahabat, baru ketahuan ketika Nabi ngimami sholat. Waktu rukuk ngapa bunyi kretek. Wah, bangun dari rukuk kretek. Nabi sujud kretek. Setelah sholat sahabat bertanya, Nabi apa sakit? Tidak. Mungkin kalau sakit kami bantui cak mano dipijat apa-apa tidak, tapi kami mendengar suara persendianmu bunyi kretek. Itu ngapo? Nabi langsung mengangkat jubahnya memperlihatkan perutnya sedang diikat diganjel pakai batu. Oh, batu bergesekan bunyi kretek tadi. Kalau kita memandang begitu, ya Allah, manusia yang paling mulia saja tidak punya apa-apa. Berarti prinsipnya sebenarnya di antara yang menyebabkan kemuliaan itu adalah kesederhanaan, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, al-qanaah bil qalil, merasa terima cukup dengan sesuatu yang sedikit. Alhamdulillah kalau seragam itu siko idak bingung. Kan itu, idak bahasa Arab pula di sana nak nyucinya. Lebih banyak waktu kita untuk ibadah, tidak sibuk nyuci baju. Pikir seperti itu saja. Cari hikmah dan kebaikannya. Jangan kita mencari sesuatu untuk sekali lagi mengeluh. Tahan ke 40 hari Pak. Nianlah 40 hari itu tahan ke baik pokoknya. Kalau cuma bercerita curhat boleh, tapi jangan dimasukkan hati. Yang penting begitu. Curhat dengan kawan, ada masalah, meni cak mano, nggak apa-apa, ini namanya musyawarah. Perintah Allah juga musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian di dalam satu masalah, kata Allah. Tapi faidha azamta, kalau sudah menemukan solusi atau menemukan keputusan, fatawakkal ala Allah. Serahkan galau-galau hasilnya dan ujungnya nanti seperti apa kepada Allah Subhanahu. Tahankan 40 hari. Karena apa? Belum tentu bapak ibu ibadah 40 tahun dapat surga.
Belum tahu, belum tentu yang ibadah 70 tahun bisa masuk surga. Tapi 40 hari ini bisa menjamin masuk surga asalkan bisa mabrur. Al-hajju al-mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Kata ulama, tidak ada lain balasan haji mabrur kecuali surga. Kok bisa 40 hari bikin masuk surga? Bisa, sebab 40 hari ini kalau ditahan dan akhirnya mabrur betul menahan dari keburukan, balik ke Palembang ini Pak, balik ke Sumatera Selatan ini, kebaikan yang ada kita bawa pulang dan keburukan yang ada oleh Allah ditinggalkan di sana. Itu mabrur. Jadi mabrur itu seperti itu, seperti kita ini permak apa? Elektronik istilahnya. Kita ke tempat reparasi list elektronik, kita bawa TV rusak. Kaget komponen-komponen yang rusak itu kan ditinggal di tukang elektronik. Yang kita bawa adalah komponen-komponen yang baru, yang bagus. Begitu juga orang haji mabrur, kata ulama, kenapa bisa masuk surga? Sebab keburukannya akan oleh Allah ditahan di sana, yang dibawa pulang adalah kebaikan. Setelah pulang dari itu terus menerus dia akan jadi orang baik, baik sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, ciri khas orang yang hajinya mabrur itu akhlaknya semakin baik setelah pulang dari haji. Kalau ada wong balik dari haji yang tadinya tidak nyenyes malah jadi nyenyes, umpama ya dah, yang tadi tidak pelit balik haji malah pelit karena ngerasa haji lah habis duit banyak, berarti saatnya sekarang ngumpul-ngumpul lagi, tidak boleh banyak sedekah. Misalnya seperti itu, akhirnya jadi orang pelit. Itu kata ulama, ciri khas hajinya tidak mabrur. Tapi tidak usah juga nyireni wong baik. Laju kamu nyireni yang sudah-sudah, nah berarti wong sebelah yang haji tahun kemarin tidak mabrur. Nah, jangan, itu juga tidak bagus. Begitu, kita introspeksi diri, ibda binafsik, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Kamu hitung diri kamu dewek dulu sebelum kamu dihitung-hitung yang lain. Tidak usah ngitung-ngitung orang lain, hitung-hitung diri dewek. Itu saja. Tidak usah kita ini neko-neko urusan yang lain-lain. Sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa semua kalau sudah di sana dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di Mekah Madinah, kok urusan makan minum alah sudah-sudahlah. Misal sebelum Arafah nanti ada 3 hari tidak dapat catering. Aturan dari dulu-dulu mah itulah Pak Bu, 2 sampai 3 hari tidak dapat catering. Tidak usah merutuk. Di Mekah itu tidak ada orang kelaparan, dan itu doa Nabi yang dikabulkan. Doa Nabi yang dikabulkan salah satunya minta supaya di tanah suci Mekah itu tidak ada orang yang kelaparan, dikabulkan oleh Allah. Maka kalau nak kepingin sekedar ngenyangkan perut di Mekah itu silakan duduk di pinggir jalan besar. Tidak lama kontainer datang nurunkan roti, nurunkan susu, wong kayu bagi-bagi sedekah. Kadang-kadang bukan cuma roti, susu, kurma, sejadah, tasbih, Quran di sana itu. Kalau lapar tidak mungkin, jadi tidak usah merutuk gino. Kalau memang tidak ada catering, ya berejo, duduk pinggir jalan, cuma langge, becak gelandangan, cuma ngarep pemberian orang lain. Kita punya prinsip al-yadu al-ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya berejo, jalan-jalan, niat olahraga. Niat olahraga sebelum menjelang Arafah, aku jalan nyari nasi. Nah, begitu niat ngelemeskan otot-otot dan persendian supaya kaget bisa kuat lemes berjalan waktu ngelempar jumroh. Kita tidak tahu kan, Bapak Ibu belum tahu kira-kira kaget tendanya nomor berapa kilo dari Jamarot ke tenda. Tidak tahu. Kalau Arafah cuma mendep di tenda itu lah Pak, tidak kemana-mana menarafah. Diantar naik bis turun dem. Kaget beratnya ibadah itu ketika menjalankan wajib haji, melempar jumroh, ditambah kemudian tawaf dan sa'i haji, karena saat itu sedang puncak-puncaknya, mungkin ngempel-ngempel, menges-menges. Gitu. Biasakan lisan berzikir karena di sana banyaknya yang mancing kita sumpah serapah. Yakin. Lemak-lemak tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, dorong wong, wah, ai monyet ini.
Lah, tidak kena ada depan Ka'bah ngomong monyet. Jangan ke depan Ka'bah. Di dalam masjid di dusun kita, di kampung kita dewek ngomong monyet tidak pantas. Apalagi di depan Ka'bah. Lorong wong ay kurang ajar ini. Itu. Itu masih ngomong masih bagus. Kadang mulut lah ngomong bales pula. Nah, kau ikut pula. Itu. Hati-hati, banyak sekali yang akan memancing seperti itu di sana. Entah disengaja atau tidak disengaja. Maka biasakan dari sekarang zikir Allah. Paling bagusnya zikir orang yang beribadah haji adalah talbiyah. Kenapa sih kok bukan tasbih, bukan takbir, bukan tahmid, bukan tahlil? Justru zikir yang paling bagus waktu haji. Karena talbiyah itu pertama adalah zikir yang hanya sunnah untuk orang yang haji dan umroh. Kalau kamu bertalbiyah di Palembang, katik gawe nganggur itu. Nganggur ke pasar 16. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik uji wong gilo. Karena sunnahnya hanya khusus untuk haji dan umroh. Baru dapat pahala kalau berangkat nian ke sana. Mulai dari kita meninggalkan rumah kita di tanah air, itu sudah sunnah membaca talbiyah. Bapak ibu misal rumah di Pelaju, tidak nak nunggu di asrama haji baru sunnah talbiyah. Keluar rumah itu sunnah sudah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kenapa talbiyah bukan zikir yang lain? Talbiyah itu kalau diresapi maknanya adalah menyadarkan kita bahwa kita ini sedang jadi tamu. Yang namanya tamu dah usah bertingkah di rumah wong. Kita nerima tamu. Tamu tuh belum baru duduk lah naruh kaki pucuk meja. Marah tidak? Marah gitu. Tamu belum ruang tamu dikencinginya. Marah gitu. Kita supaya labbaik itu artinya apa sih? Labbaik ya Allah, kami datangi undanganmu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datangi undanganmu. Ya Allah, aku datang nian ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku datangi undanganmu, sesungguhnya memang tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku datang nian ya Allah. Itu menyadarkan kita ini tamu tuh cara tamu sopan, santun, ndak usah banyak omong. Kalau ndak ditanya tuan rumah kan itu. Kalau ndak disuruh makan ndak usah rakus gino. Iyo, ada makanan pucuk meja, ada buah. Tuan rumah tidak mempersilakan, langsung ngembat-ngembat leh. Itu. Di sana kita harus tahu diri kita tamunya. Allah menyadarkan, maka zikir yang terbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kenapa kok dikasih selalu diulang-ulang la syarika lak la syarika lak la syarika lak, tiada sekutu bagimu, tiada sekutu bagimu, untuk ngasih tahu kita juga nyadarkan di sana banyak benda-benda yang mulia. Kalau kita tidak diingatkan, kita khawatir nyembah benda-benda itu. Iya, kaget nyium-nyium pintu Ka'bah, nyium-nyium dinding Ka'bah seolah-olah itu Tuhan. Kita keliling Ka'bah, kemudian hati kita hati-hati takutnya terbersit kita ini nyembah Ka'bah. Padahal yang kita sembah Allah. Ada makam Ibrahim kita cium-cium, pecah jimat apa baik. Minta kepada makam Ibrahim, tak boleh, itu syirik. Mintanya tetap kepada Allah, meskipun ada kesunahan sholat setelah tawaf di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Disunahkan untuk sholat di makam Ibrahim, misal seperti itu. Misalnya ke belakang Ka'bah, ke belakang Masjidil Haram ada tempat namanya maktabah, yang itu adalah dulu tempat lahirnya Nabi. Banyak yang berdoa di situ sampai nyium-nyium dindingnya. Tetapi keyakinannya kok salah, hati-hati dengan kesyirikan. Kan begitu. Banyak yang kemudian beli batu cincin di Mekah. Wah, batu cincin di Mekah dibawa balik jadi oleh-oleh, disimpannya baik-baik. Punya keyakinan kalau batu dari Mekah ini keramat. Padahal batu sama baik kalau ngentak jidat benjol itulah. Itu namanya batu ningru, kalau kening biru. Kan itu. Punya hati-hati, maka diingatkan oleh Allah, Ka'bah itu cuma simbol rumah Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu satupun bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan Ka'bah yang di bumi itu Pak, bukan Ka'bah pertama. Ka'bah yang pertama itu ada di langit, di Baitul Ma'mur. Dulu sebelum Allah menciptakan bumi, Allah menghidupkan bumi, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, keliling di Ka'bah di langit sana. Terus ketika Allah punya rencana menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, sebelum Adam diturunkan, Allah kirim malaikat-malaikat ini. Kamu turun para malaikat, kamu makmurkan bumi sebelum Adam kuturunkan. Ada yang malaikat dia bagian departemen perikanan, naruh bibit di laut. Ada malaikat yang tugasnya departemen peternakan, naruh kambing, naruh sapi, naruh kuda, naruh kebo, dan lain sebagainya. Ada yang departemen kehutanan, nancep ketumbuhan, ditarik biar besar. Ada, jadi sudah dimakmurkan. Nah, ketika para malaikat ini bekerja, ada saat di mana malaikat ini merindukan ibadah, berzikir mengelilingi Ka'bah di langit. Maka para malaikat berkata pada Allah, ya Allah, kami kangen tawaf di rumahmu ya Allah, dengan berzikir kepadamu ya Allah. Tapi di bumi ini ya Allah kate Ka'bah, boleh tak kami sedenget balik ke langit? Apa kata Allah? Malaikat, kalau kamu cuma nak ibadah, tak usah balik ke langit. Kaget lah buang-buang waktu di bumi baik. Kamu bikin dewek rumahku di bumi, luruskan dengan Ka'bah di langit. Itu jadi Ka'bah kita sekarang, Ka'bah yang di bumi ini garis lurus dengan Baitul Ma'mur. Di dunia disebut Baitullah, di langit disebut Baitul Ma'mur. Quran pertama kali turun sebelum diturunkan kepada Rasulullah, diturunkan dulu di situ. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Adam turun kan? Nabi Adam turun sama Siti Hawa, tapi tidak dikumpulkan satu tempat. Siti Hawa diturunkan di Arab, Nabi Adam di India. Maka di Arab itu tanah yang pertama kali diinjak oleh Siti Hawa itu tanah Jeddah. Jeddah itu dari bahasa Arab Jaddah. Jaddah itu artinya dalam bahasa Indonesia nenek. Karena nenek moyang kita Siti Hawa, maka tanah itu disebut Jaddah, Jeddah. Begitu. Nabi Adam ngapo tidak dikumpulkan jadi sikok dengan Siti Hawa? Sebab watak betino lanang ini, laki bini, kalau habis ada masalah khawatir kalau berkumpul berdua laju ribut. Iya, memang begitu. Misal turun bareng-bareng berdua, tidak dipisah oleh Allah. Dipisahnya berapa lama? 100 tahun. Kalau tidak dipisah oleh Allah, bisa jadi Siti Hawa ngomong, oi kak, lemak di surga daripada di bumi ini. Di bumi ini makan nak nyari dewek, masak dewek, di surga tinggal makan baik. Uji Nabi Adam, kau pulo lah diomongi jangan kau makan buah kuldi, masih be kau makan, malah kau ngajak-ngajak aku. Giliran aku tidak nurut, kau merajuk. Apa kata Siti Hawa? Ai kak, kau pula jadi lanang gak tegas dengan bini. Itu terus ribut. Nabi biasanya kalau laki bini seneng ribut tuh agak ngerinya, sifat watak itu nurun ke keturunannya. Akhirnya seluruh anak manusia ini senengannya ribut. Maka oleh Allah dipisah. Uang laki bini itu kalau sudah pisah agak lama, biasanya lupa dengan salahnya, yang ingat bagusnya. Ya dah. Maka sejahat-jahat laki kalau dia mati bininya pasti nangis, sebab teringat baiknya. Sejahat-jahat bini kalau lanang bininya itu mati, lanang tuh pasti nangis dulu walaupun sebentar sebelum ketemu yang baru. Teringat bagusnya. Kan begitu, dipisah itu supaya teringat bagusnya. Tapi karena rindu kangen, Nabi Adam ini saking kangennya mencium wangi Hawa, berjalan keliling dunia mencari Siti Hawa, sampai tercium wanginya tubuh Siti Hawa, karena wangi surga itu khas. Siti Hawa mencium baunya Nabi Adam. Nah, dari penciuman inilah satu sama lain saling mencari, sampai akhirnya tambah lama, tambah dekat, tambah dekat sampai akhirnya yakin, nah lah deket nian. Harapannya semakin kuat Nabi Adam. Harapan itu udah bahasa Arabnya muna. Tanah pada saat Nabi Adam punya harapan kuat itu hari ini disebut mina. Itu bergeser harokat baik.
Semakin kuat harapan, semakin semangat nyari. Akhirnya semakin dekat, semakin dekat. Dekat dalam bahasa Arab ada bermakna koruba, artinya dekat. Makanya ada sahabat karib, sahabat dekat, dari kata korib bahasa Arab. Bahasa Arabnya dekat yang lain Muzdalifah. Tando itu tanah yang sudah dekat. Semakin dekat Hawa dengan Adam. Terus karena sudah dekat, Nabi Adam sekilas melihat Hawa, seret, hilang lagi. Hawa melihat Adam sekilas, seret, hilang lagi karena ketutupan hutan-hutan pepohonan. Nah, melihat tetapi tidak terus menerus, tahu tapi tahu hilang lagi, tahu hilang lagi, tahu tapi lupa lagi, dan seterusnya. Bahasa Arabnya Arafah. Maka tanah itu disebut tanah Arafah. Nabi Adam punya akal. Ini aku tidak terjenguk Hawa karena hilang-hilangan Hawa ini. Supaya jelas saya melihat Hawa, aku nak naik ke pucuk bukit. Siti Hawa oleh Allah dikasih ilham yang sama. Aku biar terjenguk jelas di mana ke Adam ini. Mas Adam ada di mana, aku juga nak naik pucuk bukit. Kebetulan bukit yang dinaiki sama, Adam dari sebelah kanan, Hawa dari sebelah kiri. Bertemulah di pucuk. Bertemu di pucuk, rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, kangen. 100 tahun Pak tak bertemu bini. Mecah celengan Pak. Iya, alangkah seneng ya Allah Mas Adam, aku kangen kau, aku juga deh kangen dengan kau. Maka terjadilah ikatan cinta yang kuat. Bukit itu disebut bukit cinta, bahasa Arabnya Jabal Rahna. Jadi kita berangkat haji ini Pak, bukan hanya menapaki perjalanan ibadahnya Nabi Ibrahim dan keluarga. Kalau Nabi Ibrahim itu peristiwa sa'i, ketika Siti Hajar mencari sumber mata air. Tapi kok sampai di Arafah, sampai di Muzdalifah, sampai di Mina. Jauh sebelum itu manusia pertama sudah menginjak tanah itu, yaitu Nabi Adam dan ibunda Hawa. Kita ini kenapa haji kok bisa mulia, ganjarannya kok surga? Sebab yang kita gawe ke ini bukan gawe wong biasa, tapi gawenya Rasul, gawenya bapak moyang dan ibunda moyang kita, sehingga ini mulia. Maka lihatlah betapa sabarnya Nabi Adam, dipisahkan 100 tahun dari kekasihnya Hawa. Lah kita tolong sabar 40 hari Bapak, tak perlu nyenggol bini. Iya, 40 hari. Nabi Adam 100 tahun Bu, 100 tahun. Bayangkan, setelah berdua kemana-mana penuh kebahagiaan, kenikmatan di alam surga, turun ke bumi 100 tahun tidak terjenguk bini. Sabar Nabi Adam. Siti Hawa pun sebagai perempuan sabar kepada Allah sebab dipisahkan dari Nabi Adam. Nah, kita disuruh nahan 40 hari. Maka di antara yang mencemari pahala haji, bisa melunturkan pahala haji apa? Barang siapa faman farada fihinnal hajja fala rafata. Hal pertama, kalau sudah kamu dibebani oleh Allah mampu melaksanakan kewajiban haji, maka fala rafata. Yang pertama, jangan rafat. Apa itu rafat? Segala bentuk perilaku dan pikiran yang kotor. Kotor dalam tanda kutip, konotasinya lebih ke arah seksual. Jangan rofas. Meskipun mohon maaf kepada istri sendiri, kalau memang apa namanya tidak do penting-penting nian, tidak usah ngomongi yang meleset-meleset, yang miring-miring. Apalagi tejingo perempuan Arab, waduh, yang mancung, yang putih, yang matonya bulat, bagus, padahal pikiran sudah kemana-mana. Rofas, hati-hati. Wala fala rofata wala fusuqa, jangan melakukan dosa. Fusuk itu apa sih? Dosa yang menjadi kebiasaan. Makanya saya bilang biasanya di rumah tuh ngapoi. Kalau biasa ngomongi wong, jangan dibiasakan di sana. Kalau keceplosan sekali belum fusuk, tapi sudah dihitung dosa, tapi belum dianggap fasik. Ya, fasik itu apa? Orang yang terus al-musirrah bidzunub, al-musir bidzunub, orang yang terus-menerus melakukan dosa. Itu namanya orang fasik. Meskipun dosa kecil, hati-hati.
wala jidala yang ketiga, tidak usah berdebat. Maka tadi Nabi Adam dengan Siti Hawa dipisah supaya menghindari perdebatan. Jangan suka berdebat, adu mulut, terlalu pengen menang sendiri, ananiah dan egoismenya ditinggalkan di rumah, di tanah air di Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mungkin sebagai bentuk jago-jago ya, jaga-jaga antisipasi. Biasanya semakin kita mendekati berangkat ibadah haji, semakin kita dibikin gelisah dan khawatir terhadap keluarga yang akan kita tinggal. Nah, ini kok bisa semakin berangkat haji semakin age anak cak mano, age siapa yang ngurusi sekolahnya, cak mano cucung ini maknya dewe lagi dak ngurusi, biasa dengan neneknya nilah. Maknya cuek, kakek ku tinggal loka ada diusuapi makan lagi oleh maknya, balik agak haji turun 2 kilo beratnya misalnya. Ini semakin kita dibikin gelisah dengan nasib yang orang-orang yang akan kita tinggalkan, termasuk juga usaha yang ditinggalkan. Gawe siapa itu yang bikin kita gelisah, itu bukan gawe Allah. Jangan merasa ketika kita gelisah terpikir anak, ketika kita mau pergi ibadah, itu adalah karena kita punya kasih sayang. Hati-hati, itu gawe setan, Pak. Siapa yang ngomong? Imam Ghazali. Imam Ghazali bercerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Nabi Musa berangkat ke Bukit Tur untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum naik bukit, ternyata di kaki bukit itu sudah ada iblis nunggu. Musa, kau nak naik ke pucuk, kok tahu? Aku nih Musa, mantan kepercayaan Allah. Jadi informasi langit tuh aku lah tahu. Jadi kau lah tahu bocoran aku nak nerima wahyu. Tahu kau nak berbicara dengan Allah di atas bukit, betul. Ya sudah, ngapain kau nunggu aku di sini, kata Nabi Musa. Aku cuma nak minta tolong si kok titip pesan sampaikan kepada Allah. Apa dia pesannya? Tolong tanyakan kepada Allah, apakah mungkin dosaku bisa diampuni. Ini iblis pernah bertanya begitu pada Nabi Musa. Bayangkan, iblis baik masih terpikir dengan dosa. Jadi kalau ada wong tak lagi terpikir dosa, nah itu moyangnya iblis. Apa dia namanya? Tidak tahu. Iblis masih terpikir, Pak, kepingin diampuni dosanya. Nabi Musa berpikir, caknya mustahil, tapi sudahlah. Namanya aku nih seorang rasul. Rasul itu punya sifat amanah. Ya, karena aku harus amanah, akan kusampaikan kepada Allah. Selesai berbincang dengan Allah, menerima wahyu dari Allah, Nabi Musa nak turun nih diem mandek, tak jadi berjalan. Allah bertanya, Musa ngapa kau diem baik tak turun? Sampaikan wahyu itu kepada umatmu. Ngapo? Aku tahu Musa ada yang nak kau omong ke, tak usah malu, tak usah sungkan, sampai ke baik. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku ni nak ngomong, nak nyampe ke titipan, cuma tak lemak sebab titipan ini dari musuhmu, yaitu iblis. Sampai ke tak apa-apa, kau adalah rasul yang harus amanah. Iblis bertanya, ya Allah, mungkin tidak dosa dia ini masih bisa diampuni. Kata Allah, mungkin bisa diampuni. Aku bisa mengampuni dosanya syaitan, bisa mengampuni dosanya iblis dengan satu syarat. Apa syaratnya ya Allah? Aku sampaikan dengan iblis. Sampaikan kepada iblis kalau dia galak bersujud kepada makamnya Adam, kepada kuburannya Adam, aku akan ampuni dosanya. Sampaikan. Turun Nabi Musa, iblis nunggu, Pak. Sabar iblis. Padahal di pucuk bukit itu, Pak, 40 hari tak kurang Nabi Musa. Baru turun. Bayangkan, iblis cuma hanya ingin tahu satu jawaban, rela nunggu di bawah 40 hari. Madai orang beriman tidak sanggup sabar 40 hari berangkat haji. 40 hari turun. Musa, lah sudah kau sampaikan. Sudah. Apa jawaban Allah? Kata Allah, mungkin dosa kau diampuni. Iblis lah senang lah senyum-senyum. Tapi apa Musa? Ada syaratnya. Apa dia syaratnya? Kalau syarat apapun ku gawe ke? Ku gawe ke? Apa kata Nabi Musa? Allah berkata syaratnya cuma satu. Apalagi cuma sih kok, kata iblis. Syaratnya kau harus galak bersujud hormat kepada makamnya Nabi Adam. Apa kata iblis? Sikok tapi tak baca. Aku dia lagi hidup lagi aku tak galak bersujud kepadanya, menghormat kepada Adam. Cak mano lagi dia sudah mati.
dia lagi hidup dulu lagi aku enggak, apalagi dia sudah mati. Berartilah biarlah aku sampai mati, sampai akhirat, sampai kiamat tak diampuni oleh Allah. Bayangkan, ini Nabi Musa dengan iblis. Iblis ini Pak diusir dari neraka karena menolak sujud kepada makhluk, menolak hormat tunduk kepada Adam. Bayangkan, menolak tunduk kepada makhluk, diusir dari surga. Ada loh orang yang beriman mengaku hamba Allah tapi tidak tunduk, bukan hanya kepada makhluk, tidak tunduknya kepada Allah yang menciptakan makhluk. Padahal manusia ini belum pernah masuk surga. Iblis yang sudah lama di surga, gara-gara tidak tunduk dengan makhluk, diusir dari surga. Ada uang belum pernah masuk surga, baru kepingin masuk surga, dengan Allah tidak tunduk. Kira-kira cak mana itu? Nah, pikirkanlah. Terus ketika Nabi Musa akan pulang, iblis di stopnya. Nabi Musa, stop dulu. Aku ingin membalas kebaikan. Wah, iblis tahu balas budi. Hikmah yang ketiga. Pertama, iblis ingat dosa. Kedua, iblis penyabar. Ketiga, balas budi. Apa kata iblis? Karena engkau sudah menyampaikan amanah, maka aku ingin menyampaikan 3 rahasia kepadamu. 3 hal ini sampaikan kepada umatmu. Kalau 3 ini bisa dihindari oleh mereka, maka sesungguhnya aku tidak bisa menguasai diri mereka. Pertama, kata iblis kepada Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu jangan gampang marah. Sebab barang siapa yang sudah terlecut sumbu marahnya, hidup api emosinya membara, maka sesungguhnya pada saat itu dia tidak lagi memiliki dirinya. Matanya sudah menjadi mataku, mulutnya sudah menjadi mulutku, bahkan darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darahku, kata iblis. Tindak tanduknya, sekalipun dia adalah orang yang soleh, kalau sudah marah bisa menjadi bandit yang paling kecil. Hati-hati. Yang kedua, kata iblis, sampaikan kepada umatmu, kalau ada lanang bujang atau lanang yang sudah punya bini, jangan dia menyepi 2 orang dengan perempuan yang tidak halal untuknya, karena sesungguhnya yang ketiganya pasti aku, kata iblis. Tidak pacak dia mengendalikan hawa nafsunya. Yang penting jangan beruh, jangan nyepi. Ketiga, nah ini yang ingin saya sampaikan. Ingat, sampaikan kepada umatmu, siapapun umatmu yang akan melakukan perjalanan untuk melaksanakan kebaikan, aku akan ingatkan dia kepada anaknya, aku akan bikin dia gelisah tentang istrinya yang ditinggalkannya, aku akan bikin dia gelisah tentang keluarga yang ditinggalnya. Supaya apa? Supaya ibadahnya tidak khusyuk, tidak nikmat, tidak khidmat, tidak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang lain sibuk memperbanyak khataman Quran di tanah suci, dia sibuk ngisi pulsa nak video call. Dia sibuk ngisi pulsa nak nelpon cucu, dia sibuk nyari sinyal internet dan lain sebagainya. Ketika yang lain sibuk bertasbih berzikir, setiap waktu dia habiskan untuk bertanya tentang usaha yang ditinggalkannya di rumah. Cak mana toko dibuka dah, rame dah. Yang kemarin barang habis lah, belanja lagi belum. Wah, itu terus. Itu bukan gawe baik, bukan berasal dari bisikan yang baik, melainkan kata setan, itu adalah tipu dayaku agar ibadahnya tidak nikmat dan tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, fokusnya adalah pada saat ibadah, lepaskan galau. Ibadah tidak lama Pak Bu, haji itu tidak lama ibadahnya. Mulai dari tanggal 8 siang 8 sore mungkin Dzulhijjah mulai diberangkatkan untuk Armina, selesai paling 5-6 hari, itu pun kalau agak diolor-olor. 5-6 hari itu pun kalau agak diolor-olor. Kalau tidak diolor-olor 5 hari pun selesai. Tolong pada saat ibadah ini lepas dulu, ya enggak? Sebelum berangkat telepon. Nah, ayah sama ibu ini sudah nak berangkat ke Arafah, mohon doanya kamu doakan dengan adik-beradik kamu. Ngomong sama mamam, sama sama tante, ayah berangkat sudah nak ke Arafah. Setelah ini selama ibadah, mohon maaf mungkin ayah ini tak perlu menghubungi kamu lagi, nak fokus ibadah. Kamu doa ke baik, tutup. Nah, kan begitu.
Selesai ibadah, sudah tawaf, sudah sya'i, sudah tahallul sani, sudah bebas semuanya, kabari lagi baru gua, alhamdulillah nak, bayar sama ibu nih sehat galau, lempar jumlah berangkat 4 kilo, balik 4 kilo, 3 hari 4 hari berturut-turut, tidak katik masalah sehat galau, sudah. Kenapa nelpon lagi? Sebab kita juga diperintah oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat cerita kan, sampaikan supaya keluarga di rumah ikut bahagia dan lega. Nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau lagi ibadah, fokuslah kepada Allah Subhanahu. Sebab coba banyak loh di berita-berita internet ini, sampai ada ulama Arab Saudi bilang salah satu yang aneh dari jamaah haji dari Asia Tenggara, khususnya sampai disebut negara kita, Indonesia. Indonesia adalah negara selfie ujungnya. Lagi tawaf ya cekrek, ambil bibir monyong itu, nah sa'i di video kesen, sambil ngomong lah sehingga mulutnya kurang berzikirnya. Itu sampai disindir oleh ulama Arab Saudi. Bukan ulama kita, ulama Arab Saudi. Meskipun ya bisa dimaklumi. Mengapa? Karena bagi orang Indonesia bisa nyampe di sana itu prestasi sekali seumur hidup. Maka wajar dia nak mendokumentasikan, wajar dia ingin mengabadikan momen itu. Cuma ada waktunya. Kan bisa tawaf di luar ibadah haji. Tawaf sunnah misalnya, atau umroh sunnah ngambil sendiri, cari mikot yang terdekat, Ja'ronah misalnya. Nah saat begitu didokumentasi. Tapi kalau sedang ibadah yang rukun, yang wajib, ayo akhlak kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling tolong menolong, hiasi ibadah dengan tolong menolong. Ada kawan jamarot, dia kejinguan aus, bibir lah pucet, tak bawa banyu minum, kasih banyu minum kita kalau kita punya banyak. Kan begitu. Kalau dia tidak bawa semprotan air karena saking panasnya, kasih semprotan. Dia tidak bawa, daripada dia ambruk di tengah jalan. Kalau sudah pingsan sikok di tengah jalan, 1 KBIH repot. Kan mak itu, karunya repot, karomnya repot, pembimbing harus berhenti untuk nyingok dulu. Kalau pembimbing sudah berhenti tidak berjalan, kamu nak melok sapo ibadah. Itu pentingnya tolong menolong, harus kita perhatian, care kepada saudara kita. Meskipun dalam hal-hal yang bersifat pribadi, bersifat privasi, jangan senang kita mencampur urusan orang lain. Itu privasi dia, terserahlah. Tapi kalau sudah ibadah Allah Islama yang selalu disampaikan oleh almarhum Romo Yai dulu, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Islam tidak akan kokoh pengamalannya illa bi jama'atin, kecuali dengan kebersamaan, kekompakan. Wala jama'ata illa bi imaratin, kebersamaan, kekompakan orang yang banyak itu tidak akan maksimal kecuali adanya imarah, manajerial, kepemimpinan. Imarah wala imarata illa bita'atin, pemimpin sehebat apapun tidak ada gunanya kalau tidak ada yang mentaati. Kan begitu. Supaya ini bagus, maksimal ibadah, harus dimulai dari jamaah punya semangat patuh dan taat. Pemimpin pembimbing punya semangat loyal dan komitmen. Kemudian kekompakan dari kesemuanya, saling bersinergi, sebahu membahu, membantu. Ini yang akan memastikan kita ini bisa mabrur bersama. Kan enak Pak. Kalau masuk surga, di pintu surga besok bertemu Bapak dengan Ibu nih, satu jamaah ini. Masuk surga. Apa? Mabrur haji kita dulu. Kan enak Pak. Satu angkatan jamaah haji ini besok di surga bertemu bareng lagi satu rombongan. Ya Allah, indahnya. Kita nostalgia nanti di surga, kan begitu. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu sebagai bentuk ini mungkin bisa dikatakan cerita, bisa juga dikatakan berbagi pengalaman, juga bisa dikatakan membagi apa yang diketahui. Bahwa pelaksanaan haji dan umrah, haji ini adalah ibadah yang paripurna. Kenapa? Karena di dalam haji mengumpulkan 2 aspek. 1 modal fisik, 2 modal materi, harta. Kalau sholat Pak, modal fisik baik, tidak pakai duit, gratis. Sedekah atau zakat hanya modal harta, tidak butuh fisik. Tetapi haji ada harta, ada
fisik, maka pastikan dua-duanya terkondisi dengan baik meskipun uangnya tidak melimpah. Ya, jadi kalau sekiranya kage sangunya bawa ke sana duit tak pula banyak, jangan banyak ngajak uang nganter. Iyo, kage laju nak mikir kembali ke oleh-oleh galau-galau. Yang berangkat siko, yang nganter 2 bis kota. Itu yang tak lemah tuh gelisah yang diantar. Nah, apa pula banyak yang nganter nih laju nak dibeli ke galau. Kan itu. Iya, kalau nak aman tak perlu banyak beli oleh-oleh, diam-diam tengah malam pergi dari rumah. Tahu-tahu kita tanggung jenggot lah kosong rumah gitu. Iya, jadi kita juga tak salah kalau tak beli oleh-oleh dia. Iya. Ini bercanduan seperti kita ukur kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan untuk kemudian di sana kita bisa mendapatkan sesuatu yang banyak, pembelian yang banyak, tapi kita lupa anak bini atau keluarga yang kita tinggalkan menges dia di rumah. Nah, selama ayah nih pergi, kamu makan sehari sekali baik. Iya. Kalau sarapan sudah, siang sama malam tidak usah makan lagi. Kalau siang lah makan, tolong besok sarapan dengan makan malam tidak usah. ini namanya apa? Menari di atas penderitaan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh, hukumnya berdosa. Dan itu zalim kata Allah, zalim kata Nabi, nggak boleh. Jadi di antara kita nih baru wajib haji kalau kita punya biaya dari 2 aspek, aspek untuk berangkat dan aspek untuk meninggalkan nafkah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Semua kecukupan dengan ideal. Ideal dalam arti kebutuhan pokok, tidak harus sempurna. Umpama nasi dengan lauk kenyang deh, 3 kali sehari biasanya, ya sudah 3 kali sehari cukup sampai selama 40 hari kita berangkat haji misalnya seperti itu. Kemudian bayaran sekolah anak, duit jajan anak, ongkos dia berangkat sekolah, sudah semua, dan itu cukup, barulah kita ini melaksanakan kewajiban haji. Hati-hati, jangan sampai kita mikirkan untuk ongkos yang di rumah, sudahlah aku sudah tawakalkan, pasrahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tidak mungkin. Kata Pak Ustadz, sepanjang dia ini masih ditakdirkan hidup, berarti masih ada jatah rezekinya. Jadi biarlah duit ku bawa galau. Kalau memang dia masih ada jatah rezeki hidup itulah. Kalau memang dia tidak katik jatah, paling-paling mati. Ini jangan itu. Mada ikala dengan binatang. Binatang tidak begawe, tidak sekolah, tidak nyari duit makan galau. Kucing itu juga. Ya tidak sama ke itu, Pak. Karena apa? Semua jalan walaupun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing manusia juga ditetapkan wasilah atau perantara daripada rezeki tersebut. Tidak sekonyong-konyong koder, kan begitu. Jadi sama haji mabrur juga tidak sekonyong-konyong koder, ada wasilah dari kawan yang nyemangati ibadah. Kadang-kadang ada jamaah itu berangkat ke masjid lesu yang minta ampun, cuma gara-gara ada kawan sekamar, yuk tak berangkat yuk, yuk berangkat yuk, aku nih lesu juga yuk, sebenarnya cuma caknya rugi weh kita kesini seumur hidup mungkin cuma sekali, tidak ada berangkat. Nah, gara-gara ada kawan model itu yang tadinya lesu, semangat, akhirnya bagus ibadahnya. Kan begitu, butuh kita kawan, butuh kita saudara di sana. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah 9:30 lebih sedikit. Mungkin ada yang nak kondangan, ya mumpung tidak puasa lagi kan. Iya, masih pacak makan banyak. Di Mekah kaget, tenang bebas kalau urusan nasi jatah makan dari pemerintah, kalau udah habis-habis kan. Iya, nyiso-nyiso lagi yo. Apalagi yang umurnya sudah tua-tua, makan sedikit lagi sakit gigi. Iya, ngunyah lagi saru, lagi gigi palsu kalau ini. Iya, bahkan ada jamaah kemarin 2018 itu kehilangan gigi palsu waktu di tenda Mina. Iya, sudah nak balik ke Mekah, nak tawaf, meringkes galotas, dia masih berkutat dalam tenda. Iya, namanya Pak Haji Sukri kalau tidak salah, orang Kertapati. Berkutat, ngapa Pak Haji? Gus, gigi aku hilang Gus. Gigi palsu, pucuk bawah Pak. Iya, sudah sepuh beliau, udah hampir 70, umurnya sudah 70-an lah. Gigi palsu hilang Gus, harus gigi palsu tidak ada. Enggak pacak makan gitu itu, enggak kena ada lagi makan daging cuma dimut-mut. Jadi gigi palsu lah Gus, andalan pacak lemak makan di sini. Jadi alhamdulillah jamaah kan dengar bahu-membahu nyari. Rupanya gigi palsu ini lompat, Pak.
Iya, Dionitas dan tempat tidurnya di tiang sebelah sana, ditemukannya di tiang sebelah sini. Kataku, nah hebat gigi kamu ini. Baca lompat atau pernya atau cak mana? Ya Allah ya Rabbi. Coba kalau seluruh jamaah yang lain cuek, alangkah sedihnya Bapak. Dia dewean, dia harus nyari giginya dewe. Kalau tak kati gigi itu dia tak baca makan. Tapi berkat jamaah yang lain, masya Allah, persaudaraan menjadi kuat. Maka banyak yang ketika awal berangkat bukan siapa-siapa, balik sedang pecah lebih dekat dibanding dulur dewe. Ya, itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampunannya. Marilah bersama-sama kita tutup dengan doa sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة اللهم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر امورنا واختم بالصالحات اعمالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضلك وكرمك واحسانك ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم بعزه القدره وجبروت العظمه ان تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا مقبولا وتجارتنا تجاره لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بمعجزات الفاتحة بنور الفاتحة أن ترزقنا صحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العباد يغفر ويرحم وإذا في البلاء الله وإذا في البلاء رحمن وإذا في البلاء رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampunannya dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.